Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku,
Puji Tuhan, selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan di acara pemahaman Alkitab. Mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih berkati kami untuk mengerti akan firman-Mu yang akan dibentangkan malam hari ini. Tuhan, tolong kami. Terima kasih dimanapun kami berada, biar kami boleh membuka hati, pikiran, telinga kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat akan pemahaman Alkitab yang terambil dari kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama lihat tentang firman Tuhan atau Injil yang luar biasa, yang kita mengetahuinya dengan gamblang, ya, atau melihatnya dengan luas. Apa itu Injil? Ya, Bapak Ibu, kita melihat ya dalam sebuah tautan, dalam sebuah buku kecil, dalam sebuah kitab kecil, sudah di sana ada tertulis sebuah judul yang sangat bagus, yaitu Injil Sederhana. Ya, nah kalau kita melihat, ya kalau kita melihat dengan luas apa itu Injil, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, sebab sebuah kabar baik yang berasal dari Allah dengan kuasa untuk mengubah dan memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini bukan sekedar informasi, melainkan kuasa atau dinamis Allah yang aktif, yang menawarkan pengampunan dosa, kemenangan atas masalah hidup, dan hidup kekal melalui iman kepada Yesus yang telah mati dan bangkit. Ya, jadi Injil itu adalah sebuah kabar baik kepada yang diberikan, ya, atau yang diketahui, atau yang kita membaca, atau kita mendengar, atau kita mengetahuinya dengan luar biasa. Ya, Injil adalah kabar baik kepada kita semua. Inti dari Injil adalah kabar baik tentang pembebasan dan keselamatan manusia dari dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, Injil yang kita ketahui ada 4, yaitu Injil Markus, Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Nah, saudara, kalau kita melihat beberapa bagian ayat di dalamnya, ada tertulis ya bagian-bagian yang kita bisa mengetahuinya, namun ada juga bagian-bagian yang kadang-kadang kita sulit untuk mengetahuinya. Tapi malam hari ini atau di kesempatan ini, mari kita bersama-sama lihat tentang Injil Sederhana. Ya, saudara, ayat yang kita baca tadi, Roma 10 ayat yang ke-13, memberikan jawaban kepada kita. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan PA kita hari ini, kita akan melihat dalam hal kekristenan. Ya, di kekristenan kita, apa itu kabar baik? Ya, kabar baik berasal dari Allah. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani atau Evangelion yang berarti kabar baik. Ya, kabar yang datang yang diberikan Tuhan kepada kita, diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara semuanya. Luar biasa kabar baik yang akan membuka wacana kita, membuka telinga kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, sehingga kita mengerti, kita memahami betapa indah dan luar biasa, serta ada kekuatan di dalamnya ketika saya, saudara, dan kita semuanya membuka diri untuk mendapatkan Injil, memahaminya, dan kita mengetahuinya. Injil adalah kabar baik ya tentang pembebasan. Ketika kita terbeban, ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, ketika kita ada berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, sakit, penyakit, dosa, kesalahan, maka Injil yang diberitakan, yang disampaikan kepada kita, saya, saudara, itu akan membuka wacana kita, membuka hati kita, membuka kehidupan kita, sehingga kita mengerti hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang dibenahi,
hal-hal yang harus dibetulkan dari kehidupan kita, sehingga saya, saudara, dan kita semua yang melihat tentang firman Tuhan akan dapat mengerti ya tentang Injil itu adalah kabar baik yang akan membebaskan dan memberikan keselamatan ketika kita percaya kepada Injil yang luar biasa itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kekristenan ya, kabar baik tadi sudah saya sampaikan, dan dalam bahasa Yunani Injil itu ada Evangelion yang berarti kabar baik ya, yang luar biasa. Kemudian pesan keselamatan. Yang kedua, pesan keselamatan. Injil memberitakan tentang aktivitas ya. Injil memberitakan tentang aktivitas yang menyelamatkan Allah melalui Yesus Kristus yang mengutus anaknya untuk menjadi Tuhan dan juru selamat manusia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, Injil memberitakan tentang aktivitas, tentang penyelamatan yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus kepada kita semuanya, supaya kita, saya, saudara, dan kita yang mendengarkan itu akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kekuatan penuh, mendapatkan arti yang sesungguhnya tentang hidup kita ketika kita percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi hal yang indah dalam Tuhan, sebagai Tuhan dengan luar biasa bagi Allah bekerja dan menolong kepada kita semuanya. Di dalam Injil ada berita keselamatan yang harus tersampaikan ya kepada siapa? Nah, kita akan lihat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 ya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Maaf. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, maaf. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Ya. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Injil yang disampaikan oleh Yesus kepada kita, ya, tentang pribadi Allah, tentang kehidupan Yesus yang luar biasa, yang sanggup mengubahkan kepada kita semua, sanggup mengubahkan kehidupan saya, sanggup mengubahkan kehidupan Bapak Ibu dan saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan atau PA pada hari ini. Injil adalah berita keselamatan ya, di mana ada pesan-pesan tentang keselamatan, di mana itu kemudian datang kepada kita ya, dan kita sekarang yang dituju Tuhan untuk memberitakan akan keselamatan itu ya. Kita seringkali mendengar itu bisa lewat audio, bisa lewat video, bisa lewat bulletin, bisa melihat hal yang lain tentang berita keselamatan. Pesan keselamatan itu ya disampaikan kepada kita, dan sekarang saya saudara yang menjadi alatnya Tuhan ya, di mana siap atau tidak siap waktunya, ya, di mana kita harus menyatakan ya apa yang salah, menegur, menasihati, dan dengan memberikan kesabaran dan segala pengajaran untuk membawa seseorang kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan seseorang yang lebih baik lagi dari keadaan-keadaan yang awal. Itulah dalam hidup ini banyak orang yang tak salah jalan dalam hidupnya, tak salah dalam pikirannya, tak salah dalam hatinya, tak salah dalam perkataannya, dan itu Tuhan ingin supaya kita dalam hidup ini bisa menjadi alat, bisa menjadi contoh, bisa menjadi tangan kanan Tuhan yang akan menyampaikan tentang berita keselamatan kepada mereka, sehingga mereka kemudian akan diselamatkan oleh Tuhan, ditolong Tuhan dari segala hal-hal yang salah dalam kehidupannya, dan dibawa kepada kehidupan yang lebih baik untuk menerima tentang anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan ingin supaya saya, saudara, bisa menjadi orang yang di setiap waktu menyatakan apa yang salah, menegur, menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Memang ya, seseorang kadang-kadang harus perlu dengan kesabaran, harus perlu dengan kesehatian, harus perlu dengan ketelitian, sehingga mereka bisa kuat, mereka bisa teguh, bisa tidak goyah lagi ketika menghadapi tantangan zaman yang setiap hari kita lihat
dari sehari ke sehari tidak gampang, dari sehari ke hari semakin bertambah rumit. Sebabnya kita perlu untuk menyampaikan berita keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tentang kesabaran, tentang keselamatan dan jalan keluar yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Kita lihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan dan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tadi di Timotius dengan kesabaran dan ketelitian, ya. Tapi di 1 Petrus 3 ayat yang ke-15, ya, dengan pada Tuhan dengan segala pada setiap waktu kuduskanlah Tuhan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang ingin meminta nasihat, meminta pertanggungan jawab, meminta jawaban ke atas kehidupan kita, atas persoalan yang mereka hadapi, atas kehidupan yang mereka hadapi, yang mungkin keadaan lebih buruk daripada keadaan kita, yang mungkin keadaannya lebih kurang sempurna, dan mereka ingin supaya kita memberikan pertanggung jawab, memberikan nasihat dengan cara yang lemah lembut dan hormat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya ketika kita mendengar Injil yang sederhana itu, tapi ada keselamatan, ada pesan penting di dalamnya, dan kita harus bisa untuk menyampaikan dalam segala waktu dan keadaan dalam hidup kita. Saudara, yang memang kadang-kadang kita tuntut dalam hidup ini, ya, dalam waktu kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore, kadang-kadang malam, untuk mendoakan dan sebagainya. Itulah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana Tuhan ingin supaya kita mengeluarkan apa yang ada kepada kita tentang Injil yang sudah kita dengar, Injil yang sudah kita nikmati, Injil yang sudah menjadi kekuatan bagi hidup kita, dan Tuhan ingin supaya kita mengeluarkan dan juga bisa menjadi keselamatan buat mereka, menjadi pertanggungjawaban buat mereka, sehingga mereka kemudian akan dikuatkan oleh Tuhan. Sudah, yang ketiga ada tentang pesan Yesus, ya, pesan tentang Yesus. Injil, di dalam Injil ada sukacita tentang kehidupan, ada kematian, kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan jalan keselamatan bagi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Di dalam Injil ada kabar sukacita tentang kehidupan, tentang kematian, tentang kebangkitan Yesus Kristus yang memberikan jalan keselamatan bagi semua umat bagi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-12. Beberapa kali Yesus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya dan masyarakat yang ada pada waktu itu. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata, ya, tentang dirinya, ya, sebagai penyampaian firman, saudara, dia berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan di dalam aku, barang siapa yang percaya kepadaku atau mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan beroleh terang hidup itu. Betapa indah, betapa luar biasanya Yesus ada terang dunia. Ketika saya, saudara, dan kita semua percaya kepada Tuhan, memegang Dia dengan kuat, maka di dalam Dia ada terang yang abadi, terang yang indah, terang yang besar, yang akan menerangi seluruh kehidupan kita, sehingga tidak ada kegelapan yang tersembunyi dalam diri kita, dan Tuhan sanggup meneranginya, sehingga kita beroleh hal yang indah, jawaban yang indah yang berasal dari Tuhan. Kita baca lagi Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3:16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh terang hidup yang kekal. Saudara, betapa luar biasa firman Tuhan, karena Allah begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh terang hidup itu. Tuhan sudah memberikan anaknya Yesus Kristus kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya, ya saya, saudara, dan kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan akan beroleh terang yang hidup, melainkan akan boleh hidup yang kekal. Bukan hidup sekarang sementara, tapi hidup yang kekal, baik waktu ini maupun untuk waktu yang akan datang. Betapa indah, betapa luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tadi yang pertama, Tuhan adalah terang dunia, terang yang menerangi kepada kehidupan kita. Yang kedua, yang berikan anaknya supaya kita beroleh akan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Yang ketiga, kita lihat Yohanes 4 ayat yang ke-16. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-14. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus ada jalan yang utama untuk datang kepada Bapa. Karena itu mau kemana kita dalam dunia ini? Percayalah kepada Injil yang diberitakan Tuhan kepada saya, yang diberitakan Tuhan kepada kita semua, supaya kita percaya, saya saudara percaya, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya di dalam kehidupan kita semuanya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan tentang beberapa tentang 4 Injil yang ada dalam firman Tuhan, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di sana banyak mengupas tentang kehidupan Yesus yang luar biasa, ya, tentang kehidupan pribadi Yesus yang luar biasa. Dia datang untuk memberikan damai dan sejahtera di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Allah yang kita kenal dan kita sembah dalam diri Yesus Kristus telah menjadi kekuatan dan keselamatan buat kita semuanya. Karena itu Roma 10 ayat yang 30 berkata, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Saudara, kita nggak perlu, ya, kontroversinya adalah di mana kita tidak perlu melakukan apapun untuk memperolehnya. Keselamatan ada anugerah Tuhan yang diberikan dengan cuma-cuma melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara, kita nggak perlu dengan susah payah, ya, berserilah untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Alkitab berkata, Roma 10:13 berkata, "Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Mari kita lihat kitab Efesus pasal yang kedua. Kitab Efesus pasal yang kedua. Ayat 8 dan 9. Kitab Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata kepada kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu atau hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kasih karunia, anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara yang berseru seperti Roma 10:30 tadi, ketika saya berseru, ketika saudara berseru kepada Tuhan, maka kita mendapatkan keselamatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu bukan hasil pekerjaan kita atau hasil usaha kita, tapi itu adalah pemberian Allah yang luar biasa, ya, yang tak tertandingi oleh apapun yang ada, yang pernah kita ketahui dalam kehidupan kita.
Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Sebab itu jangan kita memegahkan diri atau menyombongkan diri dengan kekuatan kita. Kita merasa itu semua terjadi karena kekuatan itu, tidak. Tapi itu semua adalah karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam dunia ini, ketika Dia datang sebagai terang, ketika Dia datang sebagai jalan kebenaran, ketika Dia datang sebagai Allah yang berikan hidup yang kekal di dalam kehidupan kita semua. Sebab itu jangan kita lengah, ya, terus kuat dalam Tuhan. Jangan kita gampang loyo, gampang goyah, teruslah kuat dalam Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemana kita akan berseru? Mari kita berseru kepada nama Tuhan yang menjadi kunci dan jawaban dalam kehidupan kita. Mazmur 21, Mazmur 29 kita lihat. Mazmur 29 ayat yang ke-11. Mazmur 29 ayat yang ke-11. Benar. Mazmur 29. Mazmur 29 ayat yang ke-11. Ya, Mazmur 29 ayat yang ke-11. Benar. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Saudara, jangan pikiran kita menjadi goyah, jangan hati kita menjadi goncang, jangan hidup kita menjadi gampang tergoyahkan, tapi mari kita mau datang kepada Tuhan, ya Allah yang berikan terang, jalan kebenaran dan hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Kemana kita berseru, jangan berseru kepada yang lain, tapi berserulah kepada nama Tuhan yang akan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita semuanya. Semua yang terjadi bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil pekerjaan kita. Sebab itu jangan kita memegahkan diri, jangan kita sombong, tapi terus selalu untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan. Mazmur 29 ayat yang ke-11, Tuhan berkata, Tuhan kiranya akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan kiranya akan memberkati kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Betapa indah dan luar biasa Injil sederhana yang kita dengar dari PA malam hari ini akan menguatkan saya, menguatkan saudara, mana Tuhan ingin supaya kita keluar dan menjadi alat, menjadi waktu Tuhan, menjadi tangan kanan Tuhan yang untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberikan nasihat dengan segala kebijaksanaan, dengan hati yang lemah lembut, sehingga orang bisa diselamatkan dan mereka dikuatkan, dan penghiburan, kekuatan berasal daripada Tuhan. Biar dengan PA hari ini, Tuhan akan memberkati kita semua, sehingga saya, saudara, akan terus mendapatkan kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bisa dengar firman yang luar biasa, yang akan menguatkan saya, saudara semua yang mendengarkan PA hari ini. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.